Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang lookup and reference function di Microsoft Excel. Seperti biasa, kita nggak bakalan ngebahas semua lookup and reference functions yang ada di Microsoft Excel. Di sini kita cuma ngebahas 5 aja. Dan kalau kalian mau ngelihat daftar lookup and reference functions yang bisa digunakan di Microsoft Excel, kalian bisa masuk ke ribbon formula sini atau tab ya. Kalian tinggal klik aja yang ini. Nanti ada daftar lookup and reference functions. Atau kalian bisa masuk aja ke halaman punyanya Microsoft yang ini, yang lookup and reference functions reference. Kalian bisa cek aja di sini komplit sama dokumentasinya juga. Nanti halaman ini linknya akan ada di deskripsi. Dan untuk file yang digunakan di video ini, kalian bisa mengunduhnya di lewat link juga yang ada di kolom deskripsi. Di fungsi pertama, kita di sini ada VLOOKUP. Function VLOOKUP ini digunakan untuk mencari data dari suatu tabel ya, berdasarkan nilai yang kita tentukan. Mencari data secara vertikal atau ke atas gini ya, kolom vertikal nih. Kita punya tabel yang ini. Untuk menggunakan function VLOOKUP ini, kita pengen ngisi kolom nama ini berdasarkan tabel yang ini. Jadi kita tinggal panggil aja fungsinya kayak gini, VLOOKUP. Di argumen pertama kita tentukan lookup value-nya. Kita bisa pilih ini aja ya, karena di sini juga ada kolom kode kan. Kita bisa pilih kode kayak gini. Terus di argumen kedua kita masukin tabel reference-nya yang ini ya. Di argumen ketiga kita masukin kolom keberapa yang mau kita ambil, karena ini VLOOKUP ya, berarti vertical lookup. Jadi karena kolom nama ini ada di kolom kedua, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kita di sini tulis 2 gitu. Terus kita enter. Oh sorry, tabel ini kita absolutin ya. Kalian tinggal pencet aja F4. Terus kalian tinggal kayak gini, Ctrl D. Nanti ya akan keisi otomatis ya. Atau kalian juga bisa kayak gini, sama aja sebenarnya, cuma biar lebih keren kita pakai shortcutnya. Kita tinggal blok dulu sel yang mau diisi, terus kalian tinggal pencet Ctrl D kayak gitu. Di kolom harga kita kayaknya masih pakai VLOOKUP ya, jadi kita panggil gini VLOOKUP, kita blok. Jadi nanti si kembaliannya kayak array gitu ya. Kalau satu doang kayak gini kan, ini bukan array ya kembaliannya. Kalau misalkan kalian blok kayak gini, nanti nilai yang dikembalikannya akan berupa array. Terus di argumen kedua kita masukin tabelnya ya. Di argumen ketiga kita masukin kolomnya. Karena ini kolom harga yang mau diisi, berarti ya kolom ketiga ya, 1, 2, 3 kayak gitu. Nah otomatis keisi. Dan ini dalam bentuk array ya. Kalau kalian blok datanya kayak gini. Kalau yang pertama itu kan yang di kolom nama ini cuma 1 ya, jadi nilai yang dikembalikan ya bukan array ya. Kalau sudah berbentuk array kayak gini kan kita nggak bisa hapus-hapus gini ya.
kecuali kalau kita hapus yang indeks pertamanya, ya hilang semuanya ya. Seperti itu untuk penggunaan function VLOOKUP. Hujan angin cuk. Di kolom selanjutnya kita bakalan ngisi ini ya, pakai function HLOOKUP. Function HLOOKUP ini sebenarnya kurang lebih sama ya kayak VLOOKUP, cuma HLOOKUP ini horizontal ya. HLOOKUP berarti horizontal lookup, mungkin kayak gitu ya. Sama aja fungsinya untuk mencari data dalam suatu tabel, cuma ini secara horizontal. Kita langsung praktekin. Di sini kita panggil aja HLOOKUP-nya. Di argumen pertama masih sama ya. Kita pakai tabel yang ini ya untuk HLOOKUP. Kita masukin lookup value-nya di tabel kedua, tabel reference-nya mungkin ya sebutannya. Di argumen ketiga kita, karena ini horizontal, kita pilih row keberapa yang mau kita kembalikan gitu ya. Karena di sini diskon ada di row kedua, berarti kita tulis 2 kayak gitu. Tinggal pencet enter dan ya kembaliannya ya sesuai ya. Karena ini B2 di row yang ini diskonnya 30 dan ini juga 30. Kita tinggal kontrol D aja kayak gitu. Oh, belum di ini ya, belum di absolutin. Kita absolutin dulu table reference-nya kayak gini, terus kontrol D. Kayaknya kita hapus lagi yang ini ya. Ini harusnya pakai XLOOKUP aja tadi. Terus di function selanjutnya kita ada function XLOOKUP. Function ini sama aja seperti VLOOKUP dan HLOOKUP, digunakan untuk mencari data juga dalam suatu table. Cuma X ini bisa secara vertikal, bisa juga secara horizontal, jadi lebih fleksibel ya. Jadi kayak cross lookup gitu mungkin ya. Kita panggil aja langsung XLOOKUP gitu. Di argumen pertama kita masukin lookup value-nya ya. Kita pakai kode seperti biasa. Di argumen kedua kita masukin yang ini. Di argumen ketiga kita pilih value apa yang mau kita kembalikan. Karena ini di kolom harga, kita pakai kolom yang ini ya. Seperti itu. Kita enter, maka ya sama aja ya hasilnya. Kalau kita ganti argumen pertamanya jadi range, maka ya hasilnya akan jadi array juga ya, kayak gitu. Seperti itu untuk XLOOKUP. Atau kita coba lagi ya buat yang horizontalnya. Kita coba lagi deh, yang ini kita hapus. Di argumen pertama ya sama aja ya, lookup value. Terus di argumen kedua masukin lookup array-nya ya. Karena kita pakai kode, berarti ini kode juga ya, kayak gini. Atau 3 aja ya, 3 aja deh. Terus di argumen ketiga kita masukin value apa yang mau dikembalikan ya. Karena kita di kolom diskon, kita pengen ngembaliin si diskon ini ya. Terus enter, sama aja. Kita absolutin dulu biar nggak pindah-pindah. Terus kita tinggal kontrol D kayak gitu, sama aja hasilnya. Cuma kalau yang XLOOKUP ini lebih fleksibel ya, karena dia bisa dipakai secara vertikal maupun horizontal. Ini kita isi nggak ya? Kita isi aja deh. Total diskon itu berarti harga dikali jumlah dikali diskonnya ya, kayak gini. Terus kontrol D. Di kolom total kita tinggal masukin harga dikali jumlah kurangi diskonnya, kayak gini. Terus kontrol D,
seperti itu. Di function selanjutnya kita ada function index. Ini kita ada yang pakai array nggak ya? Oh, ada nih. Function index berfungsi untuk mengembalikan nilai berdasarkan indeks ya berdasarkan indeks. Kita langsung aja deh panggil gini, indeks. Kita pengen ngecek harga yang ada di hari Jumat misalnya. Kita tinggal masukin aja argumennya yang bentuknya array. Ini array kan ya tadi. Terus kita pakai tanda pagar ya kalau mau pakai array. Terus di argumen kedua kita masukin indeks array-nya atau urutannya ya. Kita pengen ngecek indeks keempat deh, kayak gini. Maka nanti yang muncul 100.000 ya, karena ini 1, 2, 3, 4, indeks keempat harganya 100.000 seperti itu. Kalau kita ganti jadi 1 misal, jadi 30.000 seperti itu. Kita format jadi currency, terus ininya jadi IDR kali ya. IDR close. Kurang lebih seperti itu untuk function index. Sekarang ada function transpose. Function ini berfungsi untuk ya transpose table ya. Misal kalian disuruh ubah ini nih, atau gini deh biar nggak pusing. Kalian disuruh ubah si kolom ini jadi baris gitu ya. Kalian bisa tinggal kayak gini aja. Di sini deh. Kita panggil transpose gini. Kita masukin sel yang mau kita transpose ya. Terus tinggal enter aja. Nanti si hasilnya akan menjadi seperti ini dalam bentuk array. Dia ditranspose dari vertikal ke horizontal gitu ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk function transpose. Untuk video kali ini kayaknya cukup ya. Kalau misalkan ada function lookup and reference yang menurut kalian penting untuk dibahas, kalian tulis di kolom komentar aja. Dan thanks buat yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.